Bukan karena apa-apa, karena aku kontra aja. Jadi sekarang kita cari aja riset yang ada di. Ada nggak ya? Ada. I feel you, man. Ojol. Nggak tahu ya. Iya seperti ojol. Sorry, ojol. Ya. Terus Morgan Winata, which fun fact nama dia Morgan Winata. Sama. Oke, next aja langsung ya. Berarti untung Cinta ngelihatnya Rangga waktu itu. Coba ngelihat Morgan Oe. Jadi apa dong? Nggak akan marah. Iya salah gue. Bukan salah gue nggak? Salah gue. Hai, aku Morgan Oe. Aku Omar Aseglau. Welcome back to Versus. Cara nentunya gimana? Kalau yang menang sweet, dia pro. Kalau yang menang sweet, dia pro. Oke. Sweet. Salah. Sweet. Salah. Ini gimana sih? Jepang. Sweet. Oke, kamu pro atau kontra? Oke, here we go. Oke. Berarti selama segmen ini Morgan akan pro dan Omara akan kontra. Salah dong. Iya. Omara akan pro. Ya. Oke, yang pertama, anak SMA wajar banget nakal. Kalau nggak nakal berarti dia nggak asik. Iya sih ya. Lu kalau nggak nakal nggak asik sih, bener sih. Kenapa nggak asik? Iya kan di sekolah itu kan memang tempatnya kita untuk belajar, tempat kita untuk main, ngerti nggak sih? Kayak nyari-nyari teman gitu loh kan. Kalau misalnya kita nggak asik kan nggak punya banyak teman. Simpel aja sih sebenarnya. Sebenarnya menurut aku enggak juga karena kalau misalnya kita mendefinisikan kenakalan itu sebagai deviasi dari wajarnya anak-anak SMA, ya berarti seharusnya tidak perlu nakal gitu loh. Dan tapi ketika sekarang kan kita menormalisasikan kenakalan gitu, yang contoh, bolehlah ngelanggar aturan gitu. Menurutku banyak sekali di dunia ini orang yang mengikuti aturan dan masih bisa asik, sedangkan tapi menurut gua kayak dalam sekali seumur hidup, lo tuh SMA tuh lo nggak bisa balik lagi. Ya betul, tapi juga umur 40 juga nggak bisa balik lagi gitu loh. Jadi menurutku kayak nggak perlu ada kewajiban anak SMA tuh harus nakal gitu, tuh enggak. Enggak, tapi maksud gua kayak lu mendingan nakal di usia lo muda daripada lo nakalnya pas tua. Kenapa tuh? Iya kan? Kalau misalnya nakalnya pas tua kan kayak ngapain sih? Lo nakal ingat umur lo gitu. Tapi kalau nakalnya pas muda mungkin kayak gue bisa mentolerir sih sebenarnya. Enggak, tapi ada juga beberapa orang-orang yang benar-benar nggak mau nakal gitu loh, dan menurutku itu nggak apa-apa gitu loh, yang kayak. Iya, tapi kan kayak lo misalnya nih SMA ini kan lo harus belajar selain menimba ilmu ya, menurut gue lo harus kayak saatnya lo mencari teman, saatnya lo survive, karena menurut gue SMA juga adalah salah satu kayak concrete jungle juga ya untuk anak seumuran mereka gitu. Jadi menurut gue mereka harus survive dengan ya kalau lo nggak nakal ya lo nggak asik. Ya. Iya kan, berarti kan kita harus survive. Tapi kan maksudnya asik itu kan relatif terhadap grupnya orang itu gitu loh. Jadi ketika orang-orang itu tidak nakal, dia akan asik di orang-orang yang tidak nakal juga gitu loh. Nah ini maksudnya definisi let's say kenakalan itu dia nggak nakal karena dia sukanya belajar, sukanya les doang. Orang-orang itu tetap punya temen yang menurut mereka itu asik gitu loh. Tapi kan mereka akan jadi, kalau di rantai makanan akan jadi ini. Kalau di rantai makanan mereka akan menjadi sasaran empuk. Ngerti nggak sih? Iya, tapi ujung-ujungnya mereka jadi, number one di negara-negara mereka. Iya sih, tapi kan kalau misalnya mereka nggak nakal, terus mereka menjadi number one, tapi pada saat mereka sudah terus nakalnya pas jadi number one gitu, duniawi gitu, mereka menjadi nakal, itu kan kayak lebih parah, men. Ya oke, mungkin kita di sini berbeda pendapat. Oke, kita next statement. Ya. Kayak gini ya mainannya. Seru ya? Oh my god. Pergaulan bebas zaman sekarang dicap keren. Yes, aku udah ada jawabannya. Pergaulan bebas zaman sekarang. Zaman sekarang dicap keren. Kerennya kayak gimana dulu nih? Kerennya kayak
Coba dielaborasikan gitu. Ini di sini nih, wah keren banget, gaul banget. Gitu. Ya itu standar ya. Emang kalau misalnya kita ke tempat yang hip, ke tempat yang gaul, ya memang kita keren. Tapi kan bukan berarti pergaulan bebas tuh. Ya maksud gue pro sih, maksudnya. Sebenarnya gue nggak, gimana sih? Wait, ini salah nih, harus pro terus. Jadi gini, pergaulan bebas itu dianggap keren. Ya sah-sah aja, emang keren kan. Terus kenapa? Apa masalahnya? Coba. Lo punya argumen nggak? Jujur menurutku ini lumayan apa ngomongnya ya. Ini adalah satu hal yang kita bisa ngomong urban minded banget gitu loh, bahwa kekerenan itu merujuk kepada center di urban life tersebut gitu. Jadi kayak kekerenan adalah pergaulan bebas atau apapun yang kita terjemahkan sebagai pergaulan bebas gitu, dan itu adalah satu hal yang keren gitu. Ini menurutku sebenarnya ini kita abandon mindset banyak yang tidak urban, yang dimana kekerenan itu tuh belum diintroduce dan tidak relevan terhadap kehidupan yang tidak urban itu, dalam konteks kayak ada juga orang yang nganggep keren itu ketika tiba-tiba menjadi kaya atau menjadi posisi yang bagus gitu, dan itu adalah standar kekerenan gitu. Cuman menurutku ini sering terjadi. Aku pernah baca ada sebuah riset, sorry aku nggak bisa kutip, cuman alasan karena anak-anak muda ini sekarang ngelihat ini sebagai keren adalah karena mereka kurang kebebasan itu. Karena mereka kurang kebebasan itu dan mereka udah lumayan interconnected secara sosial media, sedangkan di sosial media itu yang terpapar adalah orang-orang dugem, orang-orang ini. Jadi standarnya bagi orang-orang yang di repress, yang kurang independence dari rumahnya mereka itu adalah ya itu yang tadi aku bilang, urban minded itu, jadi dugem dan lain-lainnya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu adalah keren ya, hanya bagi segelintir orang doang, buat orang banyak sih nggak keren. Itu pertama. Kedua, banyak orang-orang tua yang juga masuk ke populasi itu tidak view itu sebagai keren. Tapi kalau misalnya klaim kita adalah itu keren, bagi orang-orang tersebut itu kan cuma satu pol doang, satu persen gitu. Ya, berapa persen itu. Tapi menurut gua kayak kalau misalnya kita dibilang keren kan biasanya kalau misalnya ada orang atau sesuatu kegiatan yang bilang keren kan biasanya majority yang ngomong kan, gitu kan. Majority yang ngomong kayak ya memang kalau mereka misalnya ke ekspor, kan lu bilang tadi kayak remaja-remaja sekarang atau misalnya ini mereka kurang dengan kebebasan, terus mereka karena ke expose karena sosial media banget kan sekarang, digital. Iya menurut gue memang itu bisa menjadi salah satu way out-nya mereka nggak sih? Berarti kan pergaulan bebas adalah hal yang keren dong? Nggak ada salahnya menurut gue. Ya makanya mungkin kalau misalnya kita itu as a statement, gue bakal menerima itu as a statement, tapi apakah itu adalah satu hal yang definitif? Mungkin sampai sekarang aku nggak bisa terima ya. Bukan karena apa, karena aku kontra aja. Jadi sekarang kita cari aja riset yang ada ada nggak ya? Ada. I feel you man. Iya kan? Ya berarti pergaulan bebas adalah salah satu hal yang dianggap keren di zaman sekarang tuh, iya. Mungkin menurutku definisinya harus gini, pergaulan bebas itu keren asalkan semuanya aman dan semuanya baik-baik dan tidak melanggar aturan. Tapi biasanya sih menurut gue ya, kalau misalnya anak-anak ini selain bebas, mereka kan, kita kan sebagai manusia kita punya kebebasan, kita punya free will gitu kan, gitu. Dan gue percaya kalau manusia tuh mereka bertanggung jawab atas diri masing-masing, jadi udah pasti bebas, udah pasti aman. Aduh, ngomong free will nanti jadi panjang. Iya. Oke, next question. Oke, kita ke next statement. Mending, zaman SMA adalah zaman dimana kita mencoba semua hal dari yang paling buruk banget. Setuju. Kayak tadi pertanyaan pertama ya, emang usia di mana kita ya mencoba segala hal yang memang mungkin baru ke expose, atau misalnya segala hal yang mungkin bisa dibilang buruk, biar kita tahu rasanya kayak gimana gitu loh. Setuju nggak sih? Setuju kan? Nggak, tapi kali ini bukan karena kontra, menurutku statement itu pun juga nggak bisa kita apply ya, karena biar yang sering terjadi, hal yang paling buruk itu terjadi ketika kita udah dewasa. Tanggung jawab terburuk, tanggung jawab tersulit itu adanya pas dewasa dan nggak perlu dicobain pas. Contoh nih, adalah hal buruk ketika orang tua itu meninggalkan anaknya. Itu adalah hal buruk. Nggak perlu dicobain dong pas SMA.
Masa mau ngambilin orang terus biar ngerasain kan nggak perlu juga. Hal terbaik gitu contoh. Tapi kan hal terburuk kan kita nggak dapat textbook ya, nggak dapat manual book ya. Kalau misalnya hal terburuk yang misalnya lo lakuin ini, konsekuensinya ini gitu. Jadi emang kita harus nyobain ya nggak sih? Karena nggak ada manual booknya. Berarti kita harus mempush diri kita untuk mencoba hal-hal yang terbaik dan terburuk. Gitu. Betul. Misalkan. Intinya nyobain, bukan berarti akan ketergantungan. Ketergantungan balik lagi ke individu masing-masing. Iya nggak sih? Kayaknya kan nyoba, kita biar tahu, biar nggak dibohongin orang. Ya. Biar nggak buta-buta amat. Biar asik. Jadi sebenarnya iya nggak sih? Iya kan maksud gue. Kalau misalnya kita merujuk ke teori, aduh kalau kita ngomongin teoritis ya. Kita next sih. Secara impulsivity emang betul di remaja late teen itu emang kita lagi tinggi-tingginya. Betul. Lagi tinggi-tingginya impulsivity tersebut ya, dari hormon pun juga lagi tinggi-tingginya gitu. Cuman kenapa menurutku jangan dicobain dan nggak usah dicobalah standarnya ya, karena berdasarkan riset, karena emang impulsivity paling tinggi, ujung-ujungnya konsekuensinya pun juga paling tinggi. Dan emang betul dicobain yang paling enak. Dan ujung-ujungnya biasanya hal-hal yang paling enak itu ketika kita mencoba hal yang paling enak, resultnya adalah hal-hal yang paling buruk terjadi gitu. Nggak perlu dijelasin. Tapi ya oke, aku jelasin. Nah ini bukan statement yang gini. Biasanya karena impulsif gitu dan ada drive. Enggak nih, mumpung gue remaja, mumpung gue SMA. Adrenalinnya tuh ada gitu. Gue akan seks gitu, tapi tanpa safe precaution, tanpa cara yang aman atau dengan cara yang jadi gegabah gitu seksnya, akhirnya hamil. Atau contoh, oke, narkoba akan aku cobain, ilegal, masuk penjara gitu loh. Maksudnya disitulah kenapa aku nggak setuju adanya mumpung SMA harus dicobain semuanya, karena biasanya orang ketika SMA tuh level pendidikan, level kedewasaan, dan level pengertian otaknya pun juga belum mengerti secara penuh akan konsekuensi yang dia lakukan. Dan tentunya orang nggak pengen hal terburuk yang dikerjain, pasti hal terenak yang dikerjain. Dan hal terenak itu pasti biasanya hasilnya jadi hal terburuk dalam hidupnya. Tiba-tiba punya anak, tiba-tiba masuk penjara, tiba-tiba apalah orang meninggal. Itu make sense sih sebenarnya. Iya. Gimana kalau kita next question? Iya, karena lu setuju kan. Karena gue takut potongan-potongannya tuh akan kayak di Morgan Oe menyetujui anaknya menyetujui hamil di luar nikah kan kayak. Iya, salah juga benar-benar. Oke. Super. Hukuman dari guru nggak bikin anak berubah. Hukuman dari guru? Wah, enggak, saya kontra banget gitu. Bukan hanya saya pernah memainkan peran yang berubah karena itu juga, dan di film ini pun juga berubah karena itu juga. Hukuman guru itu banyak sekali riset bahwa hukuman guru secara corporal punishment ya. Corporal punishment tuh by the way buat kalian yang nonton tuh adalah hukuman dengan kekerasan gitu, dengan nyabet pakai penggaris atau ngelempar dengan apa namanya kapur atau penghapus. Itu resultnya biasanya ketika itu terciptalah anak-anak yang juga tendensinya terhadap kekerasan. Enggak, sorry, tapi menurut gue sih, gue pro sih, karena itu akan jadi efek jerah buat mereka, biar mereka berubah. Nah, kan itu katanya nggak ada efeknya, berarti lu pro? Nggak ada efeknya? Enggak, cuman hukuman dari guru nggak bikin kan? Oh, hukuman dari guru nggak? Bentar. Hukuman dari tapi itu ini biar lanjut. On the flip side gitu, ada beberapa juga hal-hal positif ketika hukuman guru itu positif. Contoh memberikan anak untuk menjadi reflektif, atau anak disuruh menulis dengan panjang kenapa yang mereka lakukan itu salah atau benar. Banyak sekali studi yang membenarkan itu karena anak menjadi lebih kritikal, anak menjadi lebih pintar. Tapi kalau hukumannya korporal dan hukumannya itu salah, itu bisa result anak-anak yang lebih tendensinya lebih kepada kekerasan, kepada kebencian dan lain-lainnya. Next question. Oke. Next. Nggak bisa di-defend ya. Oke, next. Anak nakal nggak selalu salah pergaulan. Pergaulan bisa jadi trauma. Iya. Aku kontra lagi. Iya, bisa jadi trauma, bener banget. Kenapa, Kak? Iya, karena
Satu trauma, kedua mungkin dia kekecewaan terhadap lingkungannya, terhadap dirinya sendiri, dan dia lampiasin ke orang gitu loh. Dan yang biasanya tuh lebih lemah atau lebih di bawah dia gitu loh. Itu bener sih. Oke. Kayak orang-orang yang dibully nih sama kakak kelas. Jadi pas dia jadi kakak kelas, kemudian dari kelas. Pasti balik, ya pasti bully. Karena itu apa yang dialamin sebagai trauma dalam hidupnya. Ya kan waktu itu kan dia nggak bisa melampiaskan kan. Ya udah dia akan cari korban atau target yang lebih lemah dari dia atau lebih kecil dari dia gitu. Oke, saya sebagai kontra akan mencoba hal yang mungkin agak lumayan sulit dan saya akan menjadi jubir sekarang. Ketika posisi kontra berarti statement yang akan aku berikan adalah itu bukan trauma, kita hanya bisa menyalahkan bahwa itu salah pergaulan, betul? Ya kan? Kontranya adalah itu. Maka hal paling diplomatis yang bisa saya lakukan adalah jika Anda memiliki trauma yang bisa disebut sebagai trauma, yang bukan dalam psikosomatis tapi secara psikologis saja, maka Anda salah pergaulan. Jika pergaulan tersebut itu mencakup lingkungan keluarga, ya Anda mungkin salah. Jika trauma itu dari keluarga berarti salah pergaulannya dengan keluarga tersebut. Dari keluarga. Ya, itu kontra yang sangat tidak kontra, tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, kita next saja ya. Jadi 80% orang nonton kita itu belum subscribe. Jadi gue minta bantuannya. Buat dapetin 1 juta subscribers. Biar kita Dapat golden play button. Terima kasih, nonton lagi, bye-bye. Nah, next. Kalau anak remaja, nakal itu tuh lumrah banget untuk dikasih hukuman fisik. Bisa dari guru, bisa dari orang. Oke, balik lagi tadi ke yang tadi aku ngomongin. Hukuman fisik itu tidak pernah bagus. Jika masih ada yang ini, aku akan ngomong ini dan I will back up my claim. Jika masih ada beberapa orang yang berpikir bahwa menghukum anak kecil, ya kita ngomong anak-anak ya, dengan hukuman punishment fisik itu adalah hal yang oke, nggak apa-apa, mereka akan berubah, mereka akan disiplin. Secara brain anatomy mereka, dan sudah banyak risetnya di sini, silahkan dicari literasinya, itu tidak baik bagi perkembangan anak. Itu akan lead anak-anak tersebut, akan mendorong anak-anak tersebut terhadap perbuatan yang kekerasan juga, karena itu anak-anak itu belajar berbahasa dalam konteks bersosialisasi itu dari orang-orang dewasa. Dan jika orang-orang dewasa itu mengambil jalan pintas, dan betul secara teori psikologi banyak yang mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak itu adalah jalan pintas karena mereka tidak ingin mendidik anaknya secara argumentatif. Kamu tidak boleh begini, tapi asal nampar atau asal gesper gitu, asal sabuk apa ini namanya? Ya itulah belt itu adalah jalan pintas karena cetak anaknya langsung nggak bandel lagi. Ketakutan tersebut itu bukan hanya bisa result di trauma, tapi juga di kekerasan di kemudian hari. Jadi tidak lumrah. Dan ketika mereka bilang enggak, zaman dulu bekerja kok, zaman berubah. Dan sekarang informasi bisa dicari di mana-mana, anak belajar di mana-mana. Pun mereka nanti hidupnya pun akan berubah dari zaman dulu. Jadi tidak bisa kita samakan karena argumen zaman dulu gini. Ya zaman dulu juga perangnya juga pakai pedang kok, bisa-bisa aja. Cuman kan enggak gitu. Kita tidak bisa dengan mindset karena itu bekerja berapa ratus tahun lalu akan terus bekerja, enggak. Karena ada yang namanya revolusi dan evolusi, dan kekerasan itu tidak logis anymore sekarang. Yeay, kontra. Yeay. Susah banget. Next question. Bentar, gimana? Tadi, sorry. Benar ya? Intinya kekerasan dalam menghukum anak. Anak nakal itu lumrah banget buat dikasih kekerasan fisik. Lumrah sih. Lumrah karena biar bisa kasih efek jerak. Biar langsung efek. Biar dia ingat kalau hal yang dilakukan, hal yang kenakalan yang dilakukan itu nggak boleh dilakuin. Tapi itu fight fire with fire, man. Jadi kayak lu kasar, lu balas dengan kasar lagi. Why not? Ya kenapa harus ada penjara kalau kayak gitu? Penjara itu kan didesain agar orang-orang yang melakukan kekerasan itu di penjara, di lock, bukannya keras langsung dibunuh. Pembunuh itu di penjara, bukan pembunuh dibunuh. Itu sistem konstitusi kita adalah currently ada seperti itu. Kalau kita merujuk ke sana berarti tidak bisa kita membunuh dibalas dengan bunuh.
Iya, tapi tetap aja harus ngasih efek jerah ke anak-anak. Soalnya kan biar mereka tahu, biar mereka ngerti kalau misalnya ini nggak boleh dilakuin gitu. Banyak cara untuk dilakuin. Contoh, ada positive reinforcement gitu. Anaknya, oh lu mukul anak lain, lu ngebully anak lain, oke lu nggak boleh main. Itu bisa. Atau lu mukul anak lain, oke cuma berarti gertakan doang gitu. bukan gertakan, tapi ada hukuman yang tidak fisik, yang non fisik. Tapi biasanya kalau fisik tuh lebih ngena, lebih masuk ke otaknya mereka gitu loh. Biar mereka tahu dan mereka paham kalau misalnya nggak boleh diulangin lagi. Saya setuju. Jadi mereka takut. Setuju, tapi ujung-ujungnya pasti akan mengubah otak mereka sehingga mereka ada tendensi untuk kekerasan juga pada hari akhirnya. Tapi belum tentu sih. Belum tentu. Kan tergantung individu anak-anak. Betul, tapi masing-masing berdasarkan riset kan biasanya lebih dari 50% yang orang kena kekerasan. Bukan, don't hold me accountable, tapi banyak sekali. Aku nggak tahu persentase fix ya, takutnya nanti salah ngomong. Banyak sekali yang anak karena dihukum kayak gitu, ujung-ujungnya mereka ada trauma, ujung-ujungnya mereka ada litu kekerasan dan lain-lain. Sama dengan, bahkan nggak usah keras ke anak. Anak kecil yang menyaksikan bab kekerasan dalam rumah tangga aja bisa jadi orang keras. Gimana kekerasan kepada anak? Untuk ini Gus. Aduh. Kok pro-nya begitu mulu? Iya, kenapa pro jadi nggak enak ya? Iya. Oke, kita ke last statement. Guru yang nggak diperhatiin karena kurang menarik. Gini. Guru yang nggak diperhatiin Iya. karena kurang menarik. Kurang menarik misalnya secara visual Visual dan cara mengajar. Iya, bener sih. Ya. Ya, kalau misalnya gayanya nggak menarik, terus cara mendidiknya nggak asik, iya sih. Setuju gue, bro. Ada sih gimana? Ya harusnya gurunya tahu diri lah. Kayak, ya mungkin bisa ganti cara didik atau apa. Maksudnya jangan selalu menempatkan anak-anak tuh yang harus beradaptasi gitu loh. Tapi kita juga harus beradaptasi sebagai guru gitu loh. Kayak hal-hal yang mungkin nggak masuk, cara didik kan banyak banget kan. Maksudnya kita bisa ganti cara lain gitu, kita bisa approach cara lain. Atau misalnya kita, ya udah, look kita ya kita jadi guru yang memang benar-benar representatif guru gitu loh. Bukan yang selengean atau apa gitu, yang nggak menarik secara visual. Karena kan kita, namanya anak-anak kan pasti visual banget kan gitu loh. Tapi gue lebih menekankan cara didik sih sebenarnya. Kalau nggak menarik ya pasti anak-anak akan cepat bosan gitu, karena kan mereka memang pada saat anak ya let's say anak-anak SD gitu kan, mereka kan sangat susah ya untuk apa ya mungkin anak-anak zaman sekarang ya kayak susah untuk keep fokus gitu. Jadi kalau misalnya cara didiknya membosankan ya udah mereka akan berpindah ke tempat atau hal yang lain yang bikin mereka tertarik gitu. Pedagogi atau pengajaran terhadap anak-anak itu adalah satu hal yang paling penting dalam stage manusia gitu loh, karena emang disitulah otak berkembang segala macem. Guru tidak menarik itu banyak alasannya, dan seringkali at least di sekitaran kita guru itu tidak menarik bukan karena individunya tapi karena sistemnya. Sorry, aku emang nggak kontra di sini, tapi aku karena setuju gitu loh. Aku nambahin Morgan aja deh, udah amat. Maaf ya, vokatif, tapi emang ini adalah vokatif, tapi emang ini isu yang sangat penting. Betul. Gitu. Pembelajaran anak-anak ini yang kita harapkan sebagai masa depan ini kan kadang seringkali dilupakan gitu loh. Dan kenapa dilupakan? Karena sumber daya manusia yang melakukannya itu juga kadang kurang diapresiasi gitu. Aku nggak nunjuk-nunjuk kemana-mana pun, cuman menurutku memang untuk menjadi guru itu kadang jarang sekali diapresiasi yang sepantasnya mereka diapresiasi. Sedangkan mereka memiliki tanggung jawab. Anak murid itu anak kecil tuh malah banyak yang lebih spend time dengan guru daripada orang tuanya sendiri gitu. Orang tuanya kerja segala macam, akhirnya mereka lebih banyak ketemu guru. Sedangkan guru-guru ini as sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh anak-anak ini malah tidak dikit apresiasinya. Betul, malah tidak mendapatkan reward gitu loh. Reward dengan beban kerja yang cukup tinggi, besar, iya. Apresiasinya nggak ada, terus mereka juga nggak dikasih kesempatan untuk upgrade themselves. Yes, exactly, dan seringkali kita malah ujung-ujungnya hanya membalas dengan nyanyian dan segala macam gitu. Iya. Atau misalnya dikasih label pahlawan tapi jasa, apa gitu. Iya, itu. Dan pahlawan tanda jasa gini-gini, cuman apa? Kita butuh bukan hanya kita bukan butuh apresiasi atau pujian lagi at this point. Kita butuh mendorong guru-guru agar orang-orang, bukan hanya guru-guru itu bisa nyaman melakukan tugas sebagai guru, tapi orang-orang juga ingin menjadi guru. Betul. Dan ketika orang-orang ingin menjadi guru,
dan kita bilang itu adalah tugas yang mulia, ya muliakan lah gitu loh. Karena tidak bisa dalam sistem anak-anak tuh ya anak-anak bandel gini-gini, wah gimana sih zaman sekarang anak-anak begini doang gini-gini. Kita cuma bisa mencela, tapi tidak ada kontribusi terhadap kita mendorong, ayo dong guru ditambahin, kita memberi motivasi, insentif terhadap guru-guru gitu sih. Jadi aku secara material maupun imaterial ya. Iya. Ya. Dan secara material, dan ketika kita mulai di situ, maka guru akan, menurutku akan terus menarik. Ini studinya ada ketika kita lihat di Finlandia, edukasi salah satu edukasi paling baik. Guru-gurunya itu punya cara yang menarik itu, yang mengajarkan tata budi pekerti, mengajarkan masing-masing etika guru dulu, tuh dengan cara masing-masing kan ya itu. Tapi tuh karena education sistemnya itu dan imbalan untuk guru itu juga banyak. Guru itu benar-benar dimuliakan. Betul. Guru adalah stratanya tinggi di sosial. Mungkin karena mereka grow up, yang jadi guru ini mungkin mereka grow up before mereka adalah siswa yang mungkin mendapatkan ajaran yang baik, yang baik dari juga, guru iya. yang sebelumnya. Jadi itu kayak bola salju, ngerti nggak sih? Iya. Kayak efeknya tuh ada gitu loh. Dan nggak bisa ditunda-tunda gitu loh. Kalau kita kan kayak di sini udah ya begitu gitu loh. Terus tidak dapat apresiasi yang selayaknya, terus tidak ada bukan dari guru ya, bukan tidak ada kemauan atau tidak ada jalan yang untuk bisa mengupgrade mereka secara mungkin secara mental juga ya, secara mental juga untuk mendidik anak ya. Jadi ya udah, ya gitu-gitu aja gitu loh. Oke, sekarang kita sampai di segmen mitos atau fakta. Oke, yang pertama, Morgan. Mitos atau fakta, Morgan sebenarnya takut darah dan ketakutan saat syuting film Pengepungan Bukit Duri. Lupa lagi. Mitos. Boleh tuh Morgan klik sebelah. Sini. Ini. Jadi mitos atau fakta? Mitos. Yeay. Tapi berarti pas syuting tuh emang nggak ada scene darah sama sekali. Ada. Waduh. Kayaknya yang lebih takut darah Omaran. Iya nggak sih? Lo takut darah sih waktu itu? Enggak ya? Enggak, kita enggak sih. Nggak ada yang takut darah. Nggak ada yang takut darah. Berarti pas syuting fine-fine aja. Kalau dilihat dari trailer kan banyak banget ya darahnya. Orang kita udah sering melihat darah di hidup yang sebenarnya. Waduh. Ya udah. Oke, next. Ini nggak perlu pakai line detector. Oh, nggak perlu. Ini clarify. Fuad, marah. Iya. Mitos atau fakta, Omara bisa 5 berhasil. Fakta. Mitos. 5, aku nggak bisa. Enggak, aku nggak bisa. Aku cuma bisa. Aku bisa 2. Dulu sempet ngerti banget Spanyol dan ngerti banget Arab. Bukan Jerman lu bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. French. Tapi sekarang kalau misalnya ditanya aku cuma bisa bilang 2. Takutnya aku nanti sosok gue dulu pernah bisa bahasa Spanyol sama Arab, diajak ngomong Oh iya. Jadi gue salah berarti. Fakta. Gue jawabnya fakta. Oke. Kita next. Pakai line detector lagi. Ya harusnya aku bilang, iya bener aku sebenarnya 8 bahasa gitu. 9 deh tambahin. Bahasa kalbu aja ya. Oke, next. Mitos atau fakta, Morgan waktu awal masuk Smash gak bisa dance sama sekali. Fakta. Ini mitos atau fakta? Fakta. Itu setrum. Kaget gue. Setrum. Iya. Nyetrum. Salah nih, iya. Enggak sih, kayak getar doang, cuman kaget kayak. Iya anjir. Berarti gue amnesia apa gimana sih? Lah bukannya salah. kamu yang breakdance gitu. Iya, fakta dong, gue nggak bisa kan. Tapi kok salah berarti? Berarti ini yang salah. Iya, salah. Iya, ini yang salah. Pas masuk Smash beneran gak bisa dance sama Nggak bisa. sekali. Iya, harus belajar. Enggak Ada campnya, ada belajar. Ada sempat satu saat Satin Zaneta yang main di film kita juga ngajarin aku Morgan cara dance anak zaman sekarang.
Ya itu karena kita berdua tidak bisa deh. Fakta. Kaget juga, gue kaget kayak, hah? Ini hidupnya siapa? Kok dia lebih tahu dari gue? Oke, next. Kamu marah pakai lain dari kata. Aman kok, aman. Getar doang. Omara suka menghitung langkah saat berjalan. Is it a fact? Ini pada dapat dari mana ya? Mitos atau fakta? Aduh, aku juga nggak tahu lagi. Mitos sih, mitos. Oke, sebenarnya fakta. Apa tuh? Ulang. Sebenarnya fakta, tapi bukan karena soal kesehatan atau apa, tapi cuma karena aku suka ngitung aja 1, 2, 3. Nah. Oh ya, ini tapi ngitungnya dalam hati. Dalam hati. Oh, berarti kan nggak pernah lihat kan dia ngitung. Tapi informasi dari mana kok keren ya? Lanjut. Ada di social media gitu. Hah? Iya, ada iya. yang bilang gitu di Twitter. Keren banget. Twitter, bukan Twitter kita kan? Oh, bukan. Netizen. Keren banget ya. Keren kalian. Oke, next. Itu satu fakta. Kita bisa pakai lagi Twitter. Morgan pasti bahasa Jepang. Mitos. Oh ya, mitos. Enggak pakai. Oh, nggak pakai. Mitos. Tapi emang nggak bisa bahasa Jepang. Nggak bisa. Hana Malasan yang bisa. Hana Malasan kali. Salah tuh. Jangan yang ngitung langkah sebenarnya itu Pak Ical Tanjung. Iya, karena kan dia harus ngelangkah. Iya. Dia harus ngitung kan. Kenanya ke gua. Iya. Yap. Oke. Last. Itu satu fakta. Omara nggak pernah mau jadi aktor sebenarnya. Maunya jadi penulis buku. Fakta. Tapi itu dulu waktu Iya, kecil dulu. apa growing up berubah? Waktu kecil enggak. Aku emang nggak pernah nggak pernah ada plan untuk jadi aktor kebetulan dan bersyukur banget jadi aktor akhirnya. Terus pas 2015 aku rilis buku. Terus nggak pernah rilis lagi. Tapi sekarang tuh bukan karena nggak pernah rilis, bukan karena apa, tapi masih deg-degan aja, masih pingin gitu. Tapi kalau harus dipilih satu, Gue cari antara bukunya. jangan dong. Malu. Tapi bakal mau rilis buku lagi. Ya. Soon. Iya. Someday, maybe someday. Kita mulai Intip HP. Nanti. Oke. Kalau merasa nggak nyaman untuk didengerin, Oke. yang pertama, wallpaper. Wallpapernya Pink polos. Ini apa sih? Pattern gitu. Pattern. Gue suka banget pattern. Mega Iya. mendung. Sebenarnya ke lukisan kayak apa ilustrasi laut Jepang sih sebenarnya, atau sih ya bisa sisik juga sih ya, gue suka banget ini. Kalau aku hanya pink Ya, polos, solid color pink, baby pink. ada ini nggak? Ada maknanya nggak? Lu suka warna ini Aku kan? suka warna Ya, baby pink. warna baby pink. Gue suka motif ini. Iya. Simple banget ya. Iya, simpel banget. Emang biasanya kalau orang-orang Enggak, pakai karena wallpaper, baby pink itu secara teori, iya. semiotika. Iya, Nggak ada. ini tuh kayak bisa calm my mind. Iya. Emang biasanya ada alasannya kayak, oh mungkin karena biasanya orang pasang foto atau Oh. apa. Iya. Baby pink itu adalah warna ketika pertama kali aku ketemu Morgan. Enggak sih, enggak ada. Nggak ada. Oke, next. Siapa 3 orang terakhir yang kalian telepon? You go first. Waduh. Oh, Plus Mara- 6285873 Siapa itu? aku nggak nge-save. Oh, ini. Ojol. Nggak tahu ya. Iya seperti Iya, ojol kan. Sorry, ojol. Ojol. Iya. Terus Morgan Winata, Mhm. which fun fact nama dia Morgan Winata. Lu save sama- nama gue Morgan. Morgan Winata. Oh. Sama terakhir Poplisis. Kakak yang di situ yang ada di sana.
2 Omar Segel sama agen asuransi sama dokter. Oke. Next. Tunjukin chat terakhir kalian sama mama atau papa. Mama. Oh, harus precisely mama. Iya. Oh. Dibacain aja nggak apa-apa. Oke. Oke, Ma. Iya, karena nyokap kayak istirahat ya. Karena kemarin gue sempat ke ND. Gue sempat ke ND kan, Flores. Terus kayak gue kasih tahu kalau misalnya oh udah nyampe Jakarta. Terus dia bilang oke, istirahat ya. Oke, Ma. Kalau aku, Bunda mau chicken teriyaki. Oke, Bun. Kemudian pesen. Iya, Om aja. Thank you. Dah. Karena kita lagi mesen makanan. Oke. DM. Enggak. Oke. DM Instagram. 5 orang terakhir. Gak usah dibacain chatnya tentang apa aja. 5 orang terakhir. Satu Popisis. Terus Mbak Dian. Mbak Dian manajernya Laura. Terus ada Caroline Megan. Itu dia ada orang post pro. Patty Angelica, istrinya Koverdi, dia mention gue story untuk film. Sama ini fanbase-nya Jordi, dia mention gue kan kita ada film bareng kan. Jadi dia kayak congrats untuk kami yang semalam gala premier gitu ya. Gue baru repost. Dwi Sasono, dia mention. Terus Poplicist mention. Prila Tukonsina ya mention. Enggak, kirim-kiriman teks gitu, reels dan segala macam. Randy Pangalila mention. Dan yang terakhir Marco, ada temanku di Serbia, ngobrol. Oke. Plus internet history kalian terakhir apa? Gimana sih cara lihat history ya? Ini Chrome. Terus? Di Chrome aja udah. Chrome. Terus? Udah. Oh, yang terakhir kita buka. Oke. Malaysia Dead Arrival. Harus ngisi itu. Oh iya. Aku pernah kena scam, hati-hati loh. Iya. Hilang berapa ratus ribu gara-gara. Oh, gara-gara lo apply gitu-gitu ya, lo harus bayar. Kan ya? date of arrival itu bukannya harusnya kan di scan QR. Kalau aku waktu itu search di internet, jadi jangan pernah search di internet. Oke. Jadi harus scan QR. Correct. Ini dari link Official penerbangannya. Okay. Dari link pesawat yang gua ini. Kalau aku, harga kacang panjang 1 kg terbaru Februari 2025. Which by the way harga kacang panjangnya 17.800. Kalau kalian ingin tahu. As per hari. Oke, kita sampai di segmen terakhir akhirnya versus apa? Kane kalau kata netizen. Kane kalau kata netizen. Iya. Sedih ya, tapi udah mau berakhir, cuman ya udah kita lanjut aja kali ya. Kayaknya sih aku nginep di Vocative. Oke, let's go. Omara mirip Ashraf Sinclair. Bener. Ya banyak komen. Iya. Jujur aku ya kita berdoa buat beliau ya. Cuman ya honored lah men, orang ganteng kayak gitu. Baik lagi. Iya, wah. He was one of the kindest. Ya. Tapi gue penasaran deh kayak lo tuh ngerasanya pas tahu dari orang baru ngeh atau gimana? Enggak, jujur. Jadi banyak yang ngasih tahu. Jujur tuh on a random afternoon gitu. Pas aku juga nggak lagi di Indonesia, pas gue lagi di sini. Terus tiba-tiba ada orang yang kayak nge-tag gitu di video dia nyanyi. Terus habis itu kayak, hah? Iya ya, apa ya gitu. Sampai sekarang pun aku juga masih nggak terlalu percaya karena dia cakep men. Iya. Dia tuh ganteng banget. Jadi kalau misalnya gue disama-samain sama dia, gila.
kayak orang disamain sama Brad Pitt kan pasti kayak masa sih Iya, gitu. iya, iya, Gua iya. kayak, masa sih dia ganteng banget gila. Baik lagi. Tapi in person kan dia udah almarhum ya. Maksudnya in person pernah ketemu? Nggak pernah. Oh nggak pernah ketemu. Oke. Pernah lihat di TV gitu. Makanya kayak, hah serius? Gue dimiripin sama artis kan? Gila. Keren sih. Dan ganteng banget, orangnya emang ganteng banget. Ya. Makanya sampai sekarang aku masih nggak percaya. But thank you. Iya, thank you. Next. Dapet yang kayak Morgan Oey, aku janji aku berhenti jadi bensin. Ini apa ini ada? Ini fotonya nanti ditunjukin kan ya? Iya, tadi juga jadi kayak ada event launching handphone waktu itu sama Bang Nikola Saputra. Photos from a few days ago in Bali ya, eventnya di Bali aku ingat. Iya. Terus dia kayak nge-repost gitu kan? Iya. Nggak perlu dibacain juga sih proses X-nya ini gimana sih? Dapat yang kayak Morgan Oey. Ya tapi menurutku ini lihat deh, nanti kalian lihat gila ya gantengnya mereka berdua tuh ya. Enggak lah, salah. Mungkin dia salvo. Apa? Karena berdiri di samping Bang Nicholas. Tapi yang diperhatiin lu loh. Berarti menurut dia lebih ganteng daripada Oke, next aja langsung ya. Berarti No untung comment. Cinta ngelihatnya Rangga waktu itu. Coba ngelihat Morgan Oey. Wah. Jadi apa dong? Nggak akan marah. Iya salah gue. Bukan salah gue nggak. Salah gue. Salah gue. Oke. Tidak, apa sih itu? TBH. Oh, Oh, to be TBH. honest. To be honest, gak suka sama si orang ini. Wak. Tapi film ini jadi angin segar setelah anjing buram. Maaf. Huru hara. Aduh. Ya. Posternya bagus ya. Itu sudah bagus. Orang ini tuh apa ya maksudnya? Orang ini tuh siapa? One of Us? Gak tau. Orang ini siapa? Salah satu dari kita. Aku lihat film lainnya nama. Oh. Terus hubungannya sama itu? Enggak, jadi gini. Kalau Oh. aku boleh ngomongnya. Tadi di segmen sebelumnya aku kan sempat ngomong orang tuh kadang suka tanda kutip latahan menurutku. Ada budaya latahan di mana orang membenci satu orang akhirnya semua orang benci. Tapi Sekarang ikut ya? Karena ngikut. Tapi sebenarnya ini kalau misal kita ngomongin teori evolusi ini kita bisa melihat di para rusa. Para rusa tuh untuk menyingkirkan rusa-rusa yang lainnya tuh kadang suka kayak kita tuh ngebully satu rusa yang lainnya jadi disingkirin karena supply makanan itu kan biar tetap terjaga gitu. Nah, tapi menurutku kadang nih kita kan bukan rusa, kita manusia gitu. Jadi kadang ketika kita hanya ingin menghujat, apalagi ini hujatnya juga kayak lumayan fisik ya menurutku udah tidak. Kalau misalnya kalian tidak suka dengan seorang public figure karena mereka melakukan sesuatu, cantumkanlah argumennya. Makanya ketika ada argumen yang bilang kayak, oh aku tidak suka ketika dia melakukan ABC karena DEF gitu ya, silakan. To me it's okay. Cuman ketika ini udah mengatakan fisik, satu hal yang lumayan tidak arbitrary gitu, tiba-tiba bau-bau gitu. Dan no konteks ya? Dan no konteks, Dia terus tiba-tiba dia tuh repost postingan yang film kita tapi kayak kenapa ada iya, terus ngebandingin bawa-bawa dengan itu gitu, walaupun iya. terus juga ngomong gue bahkan nggak suka sama si A, tapi sejak gue ngeliat si B dan gue lebih nggak suka di B, jadi gue ngebandingkan sama A. Menurutku itu agak kurang mature ya, mohon maaf ya. Mungkin gini, buat si penulis ini aku akan mencoba diplomatis. If you wanna write something, at least write it with argument dengan respectful dan juga tidak ngatain fisik, karena tuh kalian juga banyak cara kok. If not, ya udah. If not, ya don't say anything. Don't say anything. Just because you have social media bukan berarti you have the power untuk ngancurin hidup orang. Yeah. Maybe you do, tapi why use it gitu loh? For what? Setuju. Next. Wah, ini ganteng, tapi kenapa harus botak? Aku dicukur 2022 waktu itu buat film ya? Buat film, selebihnya ya saya nggak tahu ya. Tapi cocok ya? Ya. Cocok dan semoga lah ya. orang-orang suka. Tapi kenapa harus botak ya? Karena ada waktu itu sih waktu itu ada kerjaan kan. Kita lihat lagi nanti kenapa ya. Next. Ini yang waktu sama Sandra Dewi nggak sih? Dulu kan Morgan Oey naksir sama Sandra Dewi, tapi Sandra Dewi nolak. Emang iya? Iya, spek Sandra Dewi. Emang iya? Ya enggak lah. Lu diem kaya men. Justru itu. Yang itu perlu di-cut gak sih? Enggak ya? Enggak apa-apa lah. Justru itu dia nolak. Nah, udah berhenti di situ kok dilanjutin. Enggak, jadi kayaknya yang itu harus di-cut. Jadi gua ngefans.
Gue ngefans sama Sandra Dewi dari zaman dia film pertamanya Quickie Express waktu itu. Wah, film. Iya kan? Siapa sih yang nggak ngefans, nggak ngidolain Sandra Dewi pada saat itu? Itu aja sih. Cuman kalau ketemu ya tetap ya layaknya, ya gue udah menganggap dia kayak kakak sih sebenarnya. Jadi kayak she's very humble gitu. Dan sebagai kayak zaman dulu kan pendatang baru, dia kan duluan gitu. Jadi dia kayak sangat apresiatif, sangat positif gitu. Tapi kalau misalnya nolak sih, waduh. Nggak tahu ya? Nggak tahu sih. Belum nyoba ya? Belum nyoba masalahnya. Cuman sampai tahap ngefans doang. Kirain setting ceritanya 90-an karena ada kerusuhan sama ada bis Metro Mini. Enggak, settingnya 2027. Cuman kalau kita bilang ada kerusuhan sama ada bis Metro Mini, kayaknya 2016 pun juga masih ada kerusuhan dan masih ada Metro Mini. Ya, memang kita sayangnya hidup di lingkungan yang ada kerusuhan, tapi juga ada bis dan Metro sangat Mini. dekat dengan Metro Mini. Metro Mini gitu. Betul. Tapi kalau Anda interpretasinya seperti itu ya menarik sih. Ya, menarik, nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga. Jadi kalau misalnya mau buktiin, Nonton. Langsung nonton aja. Apakah ini 90-an apa enggak? Tapi ya kalau misalnya kita ngomong ini not so distant future kan. Seandainya Omar nggak ke Amerika, pastinya Omar bakal gabung JJ. Emang iya? Aku kenal CJ. Enggak, saya kenal CJR itu dari 2011 karena fun fact aku 3 dari personil CJR itu main film sama aku 2011 waktu itu, film Irun Sujarwo Limalang gitu. 2011. Tapi seandainya Omar nggak ke Amerika, pasti ya Omar bakal gabung CJR. Enggak ya, karena nggak menutup kemungkinan, enggak. Iya? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Enggak kepikiran juga. Nyanyiku nggak sebagus nyanyinya mereka gitu. Jadi enggak sih. Sebenarnya enggak gabung JJ. Sepertinya tidak sih. Oke. Ngefans banget dulu sama Morgan sampai nama FB Facebook. Nama Facebookku belakangnya Marissa Owe. Oh, Marissa Owe. Thank you. Keren. Ya, apa yang mau dikomen ya? Thank you sih. Thank you. Berarti sekarang masih ngefans ya? Karena memang sih Marissa Owe. Iya, ngefans banget dulu sama Morgan, berarti sekarang enggak ya? Kayaknya aku habis ini juga Omara Owe sih. Next. Gila ngestok Omara terus. Oh, ternyata masih simpen foto mantannya. No hate. Tapi apa alasannya ya? Jadi penasaran belum move on kata orang-orang. Tapi masa iya sih? Wah, gokil, vokatif akhirnya mendapatkan eksklusif menjawab karena aku belum pernah jawab ini. Enggak lah, bukan soal belum move on lah, bukan soal itu, sama sekali bukan soal itu. Gimana ya? Menurutku argumentasinya hal yang paling aku pentingin itu bukan apa yang aku display ke orang-orang kalau misalnya soal kayak gini, tapi aku pentingin adalah perasaan pasanganku gitu loh. Dan ketika ada komplain dari pasanganku, aku akan take down immediately. Cuman kan belum ada waktu itu kebetulan gitu. Jadi aku jujur aku tidak ngekebawahin profil aku sampai ngeliat itu. Jadi aku bahkan nggak nyadar gitu. Masih ada sampai tiba-tiba emang up belakangan ini. Kalau misalnya ditanya, wah gila gini, again, prioritasku adalah perasaan pasanganku. Jadi ketika ada komplain, akan aku langsung kerjakan. Tapi, which means itu udah menjawab kan, berarti belum. So, sekarang udah nggak ada, and all that stuff, karena ya biar semuanya tenang. Menjaga aja ya. Jujur dari aku nggak ada alasannya. Aku tuh nggak ngeliat gimana ya ngomongnya, kayak orang tuh berarti masih ada, berarti itu belum move on. Dari pandanganku tuh itu nggak gitu sih. Karena gimana ya, kalau misalnya kita kayak gitu juga sama aja kayak promo film udah kelar cek hapus gitu. Enggak. Iya, benar. Aku jujur emang bukan orang paling jago main sosial media. Jadi aku nggak sering lihat ke bawah-bawah dan gitu sih. Ya kan lupa juga ya, kalau udah postingnya lama kan lupa juga kan. Iya. Maksudnya. Ya udah. Oke, semoga menjawab. Ya, semoga menjawab. Aku sangat mementingkan perasaan my partner, dan itu yang aku pentingin nomor 1 sih itu dibanding itu. Very gentleman. 17 April adalah tanggal rilis filmnya. 17 April adalah tanggal dibuatnya Rumah Susun di film Pengabdi Setan 2. Apakah film ini masih satu universe dengan film Pengabdi Setan? Yang pasti sutradaranya sama. Oh, aku juga ada teori nih, Pengabdi Setan 2 sama Pengabdi Setan dan Pengepungan Bukit Duri. Apa tuh? Sama-sama Ical Tanjung dia punya. Bener. Sama-sama
Tia Hasibuan produsernya. Joko Anwar juga sama-sama direkturnya. Iya. Oh my god. Apakah ini teori konspirasi atau satu universe? Tapi nanti ada netizen yang bilang, tapi ada Andy Arfian juga. Coba dijawab. Oh Gimana itu ya? iya. Kok bisa Berarti gitu ya? Langsung nonton aja kali ya. Ada clue. clue-nya di film. Iya kan? Ada clue-nya. Ada. Biar langsung nonton aja kali ya. Dan juga ini kalau nggak salah ada kemungkinan connected ke film yang lainnya juga, bukan hanya Pengabdi Setan. Iya, ada di filmnya. Coba lu perhatiin. Yang Kok bisa ya? iya kan? Wah, kok bisa sih? Itulah yang kata orang jancu. Joko Anwar itu apa? Joko Anwar Cinematic Universe. Ya. Keren sih. Gila ya? Keren sih. Genius Kita juga nggak nyadar waktu itu pas Nggak syuting, nyadar. tiba-tiba pas ada yang ngingetin kayak, Oh iya. iya. Gitu. Mudah-mudahan benar-benar dikasih experience nonton, bukan diskusi panjang lebar menjelasin cerita yang nggak kelar di filmnya. Good luck. Joko Anwar ngasih sinopsis. Mudah-mudahan benar-benar dikasih experience nonton. Maksudnya mudah-mudahan dikasih experience nonton itu mudah-mudahan filmnya bisa ditonton gitu. They expect more. Apa enggak? Bukan Experience diskusi panjang lebar. Oh, gini. Again perlu kita ingatkan kepada kalian, kita adalah mempromosikan film gitu loh. Sinopsis ini kan dibuat untuk menjelaskan film secara singkat gitu. Secara singkat ya. Mengintroduce gitu kan. Kayak, hai namaku Morgan, aku gini-gini. Itu sinopsis kita kan. Apa yang kalian bisa interpretasi di film, it's up to you. Dan sinopsis ini kan cuman backbone doang kayak gitu. Mudah-mudahan benar-benar dikasih experience nonton, bukan hanya diskusi panjang. Oh ya jelas. Malah kalau diskusi panjang kita malah bersyukur gitu. Betul. Aku Jadi sih bisa jamin. Jadi itu for me, nggak tahu ya, personally mungkin buat Ardihan ini, ya personally buat kami filmmaker juga, kalau misalnya kita nonton film ya itu kan personal experience ya. Yes, exactly. Jadi gimana caranya kita mau tahu filmnya secara singkat, baca sinopsis, tapi kalau kita mau tahu secara menyeluruh ya nonton filmnya. Betul. That's it. Cukup yakin ini adalah tahunnya Omara Eseglal. Bagus banget di Pengepungan di Bukit Duri. Setuju. Shani Budi udah nonton berarti nih ya? Udah nonton. Saudara kayaknya. Shani Budi. Udah nonton. Setuju. Amin. Amin, Terima amin, kasih amin, kalau udah amin. nonton. Amin. Dia kayak udah nonton sih. Udah nonton. Wah, Shani Budi terima kasih. Ya. Bingung kan? Yaudah nonton lagi ya. Makasih. 17 April nonton lagi. Adakah hubungannya dengan 65 Camp Bukit Duri? Bisa Anda telusuri di mana? Di film Pengepungan Bukit Duri Yang tayang. tanggal 17 April 2020 di Yap. bioskop. Semua pertanyaan akan terjawab sih. Termasuk yang kontroversial pertanyaan Anda pasti akan ada jawaban. And that's it. And that's it. Thank you.